Hai, apa kabar saudara-saudari Baraya semua seluruh Nusantara Indonesia Raya? Bagaimana kemarin perayaan kemerdekaan di tempat kalian masing-masing? Seru? Rame? Pastinya seru dan rame ya, penuh tawa, bahagia, ceria. Tapi pernahkah kita berpikir atau mencoba menyelami kembali tentang merayakan kemerdekaan? Bagaimana kita merayakan kemerdekaan? Karena menurut saya merayakan kemerdekaan bukan hanya dengan lomba-lomba rutin setiap 17 Agustus, bukan sekedar balap karung, panjat pinang, tarik tambang, makan kerupuk, atau lomba-lomba yang lain termasuk karnaval bendera. Itu semua seru, ramai, penuh canda tawa. Itu semua tradisi. Tapi pernahkah kita tanya pada diri sendiri, kenapa lomba-lomba itu ada, masih ada, dan terus diadakan setiap 17 Agustus berulang-ulang? Menurut saya pribadi, balap karung bukan cuma lucu-lucuan, tapi simbol keterbatasan dan perjuangan bergerak meski terikat. Dari Papua sampai NTT, dari pedalaman Kalimantan sampai kampung kecil di Jawa, di Pulau Jawa, banyak saudara kita yang hidup dalam keterbatasan, tapi tetap melompat maju. Balap karung adalah cermin bagaimana keterbatasan tidak boleh menghentikan langkah. Lalu panjat pinang, itu bukan sekedar rebutan hadiah. Pohonnya tinggi, licin, sulit ditaklukkan. Banyak orang yang terpeleset dan jatuh. Panjat pinang itu simbol mimpi besar bangsa yang hanya bisa dicapai kalau kita saling dukung. Suku Jawa mengangkat suku Sunda, orang-orang Jawa mengangkat orang Sunda, orang Batak menopang orang Minang, orang Bugis menahan tubuh orang Bali, orang Dayak, Madura, Banjar, Aceh, Ambon, Flores, dari Sabang sampai Merauke, semuanya saling bahu-membahu. Panjat pinang adalah gambaran gotong royong lintas suku dan budaya. Kemudian tarik tambang. Tarik tambang bukan semata soal kuat-kuatan, itu cerminan. Cermin dari tarik-menarik kepentingan yang ada di negeri ini. Agama berbeda, pilihan politik berbeda, ras berbeda. Kalau kita tidak seirama, tali akan lepas dan kita jatuh, terpeleset. Tapi kalau kita kompak, kita bisa menahan beban apapun dan bisa meraih apa yang dituju, dicita-citakan. Tarik tambang adalah simbol bagaimana Indonesia bisa tetap tegak kalau semua golongan menarik ke arah yang sama. Apa itu? Menjaga persatuan. Makan kerupuk. Ini lomba yang tampak sederhana, malah sering dipencandakan dengan bawa nasi dan lain sebagainya. Tapi menurut saya ini penuh makna. Kerupuk itu makanan rakyat, makanan yang menyatukan. Saat lomba makan kerupuk, semua setara, kaya, miskin, pejabat, rakyat, Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan, penghayat, semua sama-sama membuka mulut mengejar kerupuk yang digantung. Lintas sosial, identitas, status, profesi, semua sama. Membuka mulut mengejar kerupuk yang digantung. Itu pengingat bahwa kemerdekaan adalah kesederhanaan dan kesetaraan. Kalau kita hanya ikut lomba tanpa memahami maknanya, kemerdekaan
hanya jadi perayaan kosong. Canda tawa ria bahagia hanya sesaat, sehari dua hari hilang sirna. Bahkan tidak jarang ketika sedang perlombaan ada yang berkelahi, saling bermusuhan. Tapi kalau kita sadar, lomba itu bukan soal hadiah, bukan soal saling menunjukkan kemampuan dan keunggulan diri, desa, kelompok, golongan, melainkan cermin dari perjalanan bangsa, bahwa merdeka itu butuh keringat, jatuh bangun, kerjasama, rela berkorban, dan menghargai kebersamaan dalam perbedaan. Maka akan tercapai Indonesia maju, Indonesia emas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Karena merdeka sejati bukan cuma saat kita bisa tertawa di lomba atau menyaksikan lombanya, tapi saat tawa itu mengingatkan kita bahwa keragaman adalah kekuatan, bahwa keberagaman adalah hadiah terbesar yang harus dijaga, anugerah terindah yang harus dipelihara, dirawat, dipupuk bersama-sama. Indonesia sudah 80 tahun merdeka dari penjajahan fisik. Jangan sampai perayaan kita hanya terhenti di balap-balap, perlombaan-perlombaan perayaannya saja. Jadikan setiap lomba dalam perayaan kemerdekaan yang diadakan setiap 17 Agustus sebagai pengingat nilai gotong royong, kebersamaan, dan kebinekaan. Indonesia udah merayakan kemerdekaan dari penjajahan fisik yang ke-80 tahun loh. Masa sih mentalitas dan psikologis rakyatnya, elitnya, pejabatnya, dan semua yang ada di negara Indonesia ini masih alergi keberagaman? Masa sih masih alergi keberagaman? Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita sekedar ikut lomba dan merayakan simbol, atau benar-benar ikut melangkah masuk ke makna kemerdekaan? Apakah benar-benar kita sudah ikut melangkah masuk ke makna kemerdekaan? Apakah benar-benar kita sudah ikut masuk ke makna kemerdekaan?